Bab 259. Rusak. Tepat ketika gelombang udara hendak menyebar ke semua orang, Stephen Lee muncul di lapangan lagi. Melihat gelombang udara yang seperti gelombang yang menakutkan ini, Stephen Lee melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan lapisan gelombang udara tiba-tiba menghilang di lapangan. Setelah melirik warrior Yang dan Yonar Yuan di lapangan, Stephen Lee bergerak dan menghilang. Gelombang udara menghilang, semua orang bereaksi, dan kemudian dengan cepat menatap warrior Yang dan Yonar Yuan di lapangan. Pada saat ini, warrior Yang dan Yonar Yuan sama-sama sedikit menggenaskan. Di bawah gelombang udara yang menakutkan, pakaian mereka sudah compang camping, terutama Yonar Yuan. Saat ini, ada banyak sekali goresan pedang di pakaian Yonar Yuan. Meski begitu, Yonar Yuan tidak mengalami luka yang berarti. Warrior yang tidak menderita kerugian apapun, tentu saja ini karena kekuatan fisiknya. Melihat bekas pedang yang banyak sekali di bajunya, wajah Yonar Yuan menjadi cemberut, dan dia menatap warrior Yang, dan berkata, "Ini adalah pertama kalinya sejak aku mencapai alam bawaan, seorang pendekar hitam pada tingkat yang sama dapat membuat aku menggenaskan seperti ini. Aku harus mengatakan bahwa kamu berhasil membuatku marah. Untuk ini, kamu akan membayar dengan nyawamu." Warrior Yang mengangkat alisnya dan berkata, "Coba." Mendengar itu, Yonar Yuan menyipitkan matanya sedikit, dan niat membunuh melintas melewatinya, lalu dia maju selangkah. Tanah kakinya menginjak langsung retak, tangannya terangkat, dan hembusan angin muncul dari luar. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba menyerupai pusaran energi, dan energi dari langit dan bumi di sekitarnya mulai mengalir ke arahnya. Ini keterampilan hitam level langit yang memicu perubahan energi langit dan bumi. Ya Tuhan, Yonar Yuan ini ingin menggunakan keterampilan hitam level langit. Melihat adegan ini, beberapa orang di antara kerumunan berteriak. Di atas tembok kota, ekspresi wajah Kumoki King menjadi tenang, tidak lagi khawatir seperti sebelumnya, dan tertawa dengan suara rendah. Warrior yang memang lumayan, bisa memaksa Yonar Yuan untuk menggunakan keterampilan hitam level langit partai Yuan kita. Dan Celestia dari Istana Bunga di sampingnya tersenyum terang-terangan. Keterampilan hitam level langit, itu tidak bisa ditandingi oleh keterampilan hitam alam bumi. Kali ini, warrior yang pasti akan mati. Yuan Yu dan Shila King dari Sekte Pedang mengernyitkan alis bersamaan. Tentu saja, mereka tahu kekuatan keterampilan hitam level langit, itu jauh lebih kuat dari keterampilan hitam level bumi. Bagaimana caranya warrior yang menangkis keterampilan hitam level langit ini? Di lapangan, energi tubuh Yonar Yuan menjadi semakin kuat, dan ternyata pada akhirnya Yonar Yuan tertawa terbahak-bahak, lalu menatap warrior Yang di sisi yang berlawanan, dan berkata, "Warrior Yang, kamu juga terima satu jurus dariku." Setelah kata-kata itu terdengar, Yonar Yuan maju selangkah lagi, dan segera mengangkat tangan kanannya, sedikit menghadap warrior Yang, jemari hukuman langit. Setelah kata-kata itu terdengar, terlihat awan putih di atas alun-alun istana tiba-tiba melayang, dan segera, aku melihat beberapa kilat tiba-tiba muncul di awan putih, dan kemudian, jari besar yang besar perlahan muncul dari awan putih. Muncul, semua orang yang hadir tidak bisa menahan perasaan gemetar. Melihat jari raksasa yang besar itu, wajah warrior yang menjadi sangat serius, dan energi mengerikan yang terkandung di dalam jari raksasa itu bisa merasakan bahwa bahkan jika tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa saat ini, tetapi jika dia tertangkap oleh jari raksasa ini, dia mungkin menjadi tumpukan daging. Melihat kemunculan jari raksasa ini, alis Shila King di dinding istana kembali mengernyit,
jarinya bergerak sedikit, dan energi hitam di tubuhnya mulai bergerak cepat. Sepertinya merasakan perubahan Shila King, Kumoki King di samping melirik Shila King, dan kemudian energi hitam di tubuhnya mulai mengalir. Meski warrior yang tidak kalah dari Yonar Yuan, jika jatuh ke tangan Sekte Pedang, maka Sekte Pedang pasti akan bangkit di masa depan. Karena itu, warrior yang ini lebih baik mati. Selamatkan. Di suatu tempat, Jerry Bai menatap warrior yang di lapangan dan berkata dengan suara yang dalam. Keraguan-raguan melintas di mata Stephen Lee, dan akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwa pedang tingkat 4 saat berusia kurang dari 20 tahun, dia memang jenius pedang, tetapi itu masih tidak cukup bagi kita untuk melanggar aturan untuknya. Sekali lagi, jika dia bisa mendapatkan juara pertama peringkat King Yun terlebih dahulu, maka Kekaisaran Qin kami pasti akan menyelamatkan dia. Jerry Bai menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, ini bukan keterampilan level langit yang bisa dia lawan, kecuali dia juga punya keterampilan level langit, tapi dia belum menggunakannya sampai sekarang. Jelas, dia tidak punya. Stephen Lee tidak mengatakan apa-apa. Di lapangan, jari besar It, dengan tekanan dan kekuatan yang mengerikan, jatuh lurus ke bawah menuju warrior Yang. Karena energi yang terkandung dalam jari raksasa itu terlalu menakutkan, maka ketika jari raksasa itu masih berjarak 30 kaki dari seluruh tanah di sekitar lokasi tempat warrior yang berdiri ternyata mulai runtuh inci demi inci. Dan warrior yang menjadi incaran jari raksasa ini, justru perlahan menutup matanya saat ini. Melihat adegan ini, banyak orang di lapangan terkejut. Apakah warrior yang menyerah? Dan menyerah seharusnya tidak seperti ini, seharusnya berteriak menyerah. Apakah warrior yang ingin bunuh diri? Dalam tatapan keraguan dan ketidakpahaman orang yang tak terhitung jumlahnya, jari raksasa itu muncul di atas kepala warrior yang kurang dari 10 kaki, dan pada saat ini, mata warrior yang tiba-tiba terbuka, jauh di dalam mata, 2 kilatan cahaya pedang muncul hanya dalam sekejap. Pada saat yang sama, warrior yang menghunus pedangnya dan menusuk lurus pada jari raksasanya, dan sebuah pedang energi berwarna emas melesat keluar. Rusak. Mengikuti teriakan warrior yang, pedang energi berwarna emas itu melesat tepat di tengah-tengah jari raksasa itu. Lalu di mata semua orang yang terheran-heran, jari raksasa itu sedikit gemetar, lalu terdengar ledakan, bang. Semua orang tercengang. Keterampilan level langit dipecahkan begitu saja. Itu adalah keterampilan hitam level langit. Lalu, dengan lambaian santai warrior yang, itu menghilang begitu saja. Pada saat ini, otak orang yang tak terhitung jumlahnya bingung. Di atas tembok istana, orang-orang penting juga mengerutkan keningnya kali ini. Tentu saja mereka tidak mengerti bagaimana warrior yang mematahkan keterampilan hitam hari itu dengan satu pedang. Di suatu tempat, Stephen Lee dan Jerry Bai sama-sama mengerutkan keningnya saat ini, mematahkan keterampilan level langit dengan pedang. Ini benar-benar tidak normal. Bagaimana warrior yang melakukannya? Banyak orang berpikir saat ini. Di lapangan, Yonar Yuan mengerutkan kening saat ini, dan matanya penuh keraguan. Tentu saja, dia tahu kekuatan keterampilan hitam level langit, dan justru karena dia tahu jelas, dia bahkan lebih bingung. Karena di depan keterampilan langit ini, bahkan master puncak alam pemenang pun kemungkinan besar akan terbunuh dalam hitungan detik. Namun, keterampilan hitam level langit ini yang bisa membunuh master puncak alam pemenang dalam hitungan detik, telah dipatahkan oleh satu pedang dari warrior Yang. Sambil menghela napas pelan, Yonar Yuan menggoyangkan tangan kanannya, lalu dihantam pada warrior Yang dengan tiba-tiba, telapak pembelah langit.
Setelah kata-kata itu terdengar, cetakan telapak tangan energi besar dengan semburan udara yang tajam meledak ke arah warrior yang. Melihat keterampilan hitam alam bumi telapak pembelah langit, warrior yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Ketika telapak tangan energi besar hanya berjarak 1 kaki darinya, warrior yang tiba-tiba menghunuskan pedangnya. Rusak. Adegan aneh muncul kembali. Di bawah tatapan keheranan dan kebingungan semua orang, telapak tangan energi yang besar dan menakutkan tiba-tiba meledak dengan keras, lalu buyar dan menghilang di udara. Apa-apaan ini? Apa warrior yang ini curang? Kenapa dia bisa menghancurkan keterampilan hitam level bumi dan keterampilan level langit hitam dengan satu pedang? Pasti ada yang aneh. Ya, bukankah warrior yang punya monster misterius pemenang level hitam? Mungkinkah monster hitam level pemenang misterius itu membantunya? Pasti. Kalau tidak, bagaimana warrior yangnya bisa begitu dahsyat, dan bisa mematahkan keterampilan level bumi dan langit hanya dengan satu pedang? Dia kira dia kaisar pedang. Di lapangan, banyak orang mulai membicarakannya. Orang-orang penting di tembok kota mengerutkan kening lebih dalam, dan keraguan di mata mereka menjadi lebih tebal, karena ini benar-benar agak aneh. Intuisi memberitahu mereka bahwa monster hitam pemenang level misterius milik warrior yang tidak bergerak. Jika monster hitam level pemenang itu bergerak, dengan kekuatan mereka, mereka pasti dapat mendeteksinya. Justru karena inilah mereka lebih bingung. Di suatu tempat, Stephen Lee menatap warrior yang dengan ekspresi rumit, seolah-olah dia ingin melihat tembus warrior yang. Sebelumnya, dia terus memikirkan adegan warrior yang mengayunkan pedang sebelumnya. Dia ingin melihat apakah warrior yang menggunakan kekuatan eksternal, tetapi fakta mengatakan kepadanya bahwa warrior yang tidak menggunakan kekuatan eksternal. Karena itu, Stephen Lee pun saat ini penuh keraguan dan kebingungan. Satu pedang mematahkan keterampilan hitam level bumi dan langit, bagaimana cara warrior yang melakukannya? Bukan hanya Stephen Lee yang menebak, tetapi banyak orang yang menebak-nebak. Orang-orang ini telah menebak banyak kemungkinan, tetapi tidak ada yang terpikirkan tentang kecemerlangan niat pedang. Karena dalam sejarah wilayah selatan selama ribuan tahun, kecemerlangan pedang niat bisa dihitung dengan satu tangan. Semua orang ini adalah kaisar pedang, penguasa super yang berkuasa. Bagaimana warrior yang bisa dibandingkan dengan orang-orang ini? Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di lapangan yang akan berpikir bahwa warrior yang adalah orang yang memiliki kecemerlangan niat pedang. Di lapangan, wajah Yonar Yuan terlihat sedikit masam kali ini. Warrior yang mematahkan keterampilan hitam level bumi dan keterampilan hitam level langit yang dia gunakan dengan dua pedang, tentu saja membuat malu dia, Yonar Yuan. Meskipun dia juga sangat bingung tentang bagaimana warrior yang melakukannya saat ini, dia lebih marah saat ini. Yonar Yuan maju selangkah lagi. Beberapa energi hitam yang tersisa di tubuhnya melonjak dengan panik, menatap warrior yang, dengan sedikit biadab berkata, "Warrior yang, aku tidak percaya kamu begitu aneh, terima beberapa jurusku, mari kita lihat apakah kamu bisa mematahkannya dengan satu pedang." Ketika kata-kata itu terdengar, Yonar Yuan dengan ringan menginjak kaki kanannya, dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke udara. Di udara, Yonar Yuan melambaikan tangannya dengan cepat, dan segera, satu demi satu, keterampilan hitam yang menakutkan bergerak mengurung warrior yang dengan kekuatan luar biasa. Tinju penguncang langit, rusak. Tendangan penghancur bumi, rusak. Segel raja, rusak. Di lapangan, setiap keterampilan hitam yang dimainkan oleh Yonar Yuan dirusak oleh pedang warrior yang. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan membatu di tempat,
dan mata mereka penuh kejutan dan keraguan. Kumoki King di tembok kota mengerutkan kening. Tiba-tiba, sepertinya memikirkan sesuatu. Mata Kumoki King terbuka lebar, dan tangannya tiba-tiba mengepal. Matanya penuh ketakutan, dan suaranya sedikit bergetar dan berkata, "Kecemerlangan. Kecemerlangan niat. Kecemerlangan niat pedang." Pada saat ini, tidak hanya Kumoki King yang memikirkannya, tetapi juga orang-orang dari 6 kekuatan besar, serta Stephen Lee dan Jerry Bai dari Kekaisaran Qin. Bersambung.